Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Sunanansa dari kelas 2023B. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Dampak Bencana Tsunami Besar Aceh tahun 2024. Saya akan membacakan latar belakang proposal saya. Proses tsunami berawal dari lautan pada laut yang mengalami sundulan yang mengakibatkan air pasang ke permukaan air. Setelah naik ke permukaan air tersebut diterpa angin mendorong menuju lautan. Semakin jauh runtuhan terhadap daratan, maka semakin besar gelombang tsunami-nya. Hal ini disebabkan banyaknya air yang terangkat, sehingga semakin ke darat semakin banyak air yang terangkat. Selain dari runtuhan batu di dasar laut, tsunami juga dapat terjadi dari pergerakan lempeng tektonik yang mengalami gerakan convection atau diffraction. Rumusan masalah proposal saya yang pertama, dampak serius dari fenomena tsunami Bandar Aceh 2024. Yang kedua, apakah Bandar Aceh merupakan zona rawan tsunami, dan tujuan penelitian proposal saya yaitu tujuan penelitian ialah karya ingin digapai dari sebuah penulisan. Sebuah karya memiliki tujuan masing-masing sesuai dengan kehendak penulis. Karya ilmiah yang berlandaskan teori pastinya memiliki tujuan untuk mencapai sebuah pengetahuan yang signifikan dan berdampak pada perkembangan pengetahuan. Dengan pengetahuan yang signifikan dari fenomena Bandar Aceh, maka dapat diambil gambaran tentang besaran tsunami yang sama dengan Bandar Aceh yang menghasilkan data yang sama. Selain mengetahui hal tersebut, lokasi presisi Bandar Aceh dapat dijadikan salah satu acuan dari fisik maupun non-fisik tentang lokasi yang rawan terhadap bencana tsunami. Manfaat penelitian: pengetahuan merupakan hal yang harus dimiliki oleh manusia. Dengan pengetahuan dapat menuntut umat manusia dalam mengambil segala tindakan dan posisi. Pengetahuan yang akhirnya diaplikasikan pada tingkah laku yang akhirnya menjadikan manusia lebih baik dalam bertindak dengan segala pertimbangan. Islam 1999, Helen Keller dalam bukunya Story of My Life mengatakan, dengan pengetahuan aku lebih dekat dengan Tuhan. Semakin bertambah pengetahuan, maka semakin positifnya positif dan bertata pemikirannya, baik kecil maupun besar. Pengetahuan yang dapat pasti punya efek tersendiri pada manusia. Manfaat dari sebuah karya ilmiah pastinya menambah pengetahuan sebagai adil dalam perkembangan pengetahuan. Penelitian ini bermanfaat dengan pengetahuan di presisi lokasi kejadian dapat menyusun anjuran dalam penggunaan atasi yang rawan tsunami. Dampak masalah yang tidak lepas dari studi tentang bencana. Landasan teori tsunami sebagai salah satu di dunia bencana alam mempunyai ciri-ciri yang harus diperhatikan dari segi waktu, tindakan keparahan dan frekuensi tsunami, mempersulit untuk memprediksi kapan dan di mana bencana akan terjadi. Memperkirakan kapan dan di mana bencana akan terjadi. Bencana merupakan tindakan proaktif yang dapat diambil langkah untuk mengurangi dan memitigasi dalam potensi tsunami. Bencana langkah-langkah proaktif dapat mengambil untuk mengurangi dan memitigasi dalam potensi tsunami. Metode penelitian saya terdapat ada dua, yaitu jenis penelitian. Referensi buku teks merupakan suatu proses yang mendalamkan dan komprehensif yang bertujuan untuk memahami, menganalisis dan mengevaluasi pemahaman dan menafsir berbagai buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Proses ini melibatkan analisis spesifik dengan teks, jurnal, buku, dan literatur lainnya untuk mengidentifikasi metode, teknik, dan ide yang berkaitan dengan masalah atau memiliki interaksi yang akurat dengan
tujuan penelitian sebaiknya mengidentifikasi dan memiliki sumber yang memiliki pemahaman dan tentang konsep dan penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian. Metode penelitian yang kedua itu mendekatkan penelitian. Tinjauan dari metode penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka dengan memahami dan menjelaskan presisi tentang data yang peroleh dan tidak lupa memverifikasi data dengan prinsip konseptual dan faktual. Sedangkan aspek geografis yang digunakan ialah pendekatan keruangan kompleks. Aspek ini merupakan pendekatan pada fenomena global yang berkaitan dengan masalah manusia kompleks seperti ekonomi, sosial, kultur, dan politik. Lasaiba 2022. Pendekatan ini membantu penelitian dalam memahami usul lain yang berkaitan dengan proposal saya. Itu sumber data primer. Data primer ialah data yang kuat dan sangat relevan dengan penelitian yang dilakukan. Data ini menjadi daya utama dan penelitian sendiri sebagai alat posisi menunjukkan rangkaian gagasan dan data primer yang telah terverifikasi. Data ini sebagai data rujukan dari setiap data yang akan diperoleh. Data kedua yaitu sumber data sekunder. Data sekunder ialah data yang digunakan sebagai pendukung bahan utama. Data ini yang menopang dan mempertutupkan kerangka konseptual agar lebih komprehensif. Data sekunder ini diperoleh dari tolak ukur data yang mana sebagai informasi pendukung atau sebagai informasi penopang bahan utama. Kesimpulan proposal saya setelah dicek, kelompokkan dan diimplementasikan dapat disimpulkan terkait gagasan dalam integrasi data sekunder dan primer. Kesimpulan tersebut dapat menjadi acuan penelitian untuk menulis tuntutan argumen yang tidak diuraikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum.